Binatang itu, Islam itu kan sudah sekarat sekarang ini kan. Islam itu sudah sekarat. Negara-negara Arab itu sudah sekarat. Ya, kan Islam itu kan mewakili negara-negara Arab, negara-negara Arab mewakili Islam. Semua orang-orang di seluruh dunia, begitu dia berbahasa Arab, jadilah dia Arab. Karena memang Islam adalah sebuah ideologi politik untuk menganeksasi seluruh dunia, dan mereka nggak merasa kalau dianeksasi. Diganti semua, peradabannya, sejarahnya itu dihapus semua. Dan dijadikan sejarahnya Islam. Makanya semua Borobudur, Prambanan, Gajah Mada itu dikait-kaitkan dengan Islam yang nggak ada hubungannya. Termasuk sejarah-sejarah di Somalia, di Eritrea itu sudah ganti jadi Islam semua ya. Saya ketemu sama orang Eritrea sampai ketawa mau terbahak-bahak itu ya. Asal muasalnya negara Eritrea itu Muhammad pergi ke sana dan sebagainya. Sejak kapan Muhammad pergi ke Eritrea? Saya ketawa terbahak-bahak ya. Ada gajah bisa, Muhammad lahir saat perang gajah, gajahnya terang di padang pasir. Mana ada gajah di padang pasir mati. Gajah itu di padang pasir mati. Nggak ada gajah di padang pasir. Kacau sekali. Jadi dibikin yang nggak masuk akal, tapi percaya. Ya, dibuat sejarah yang baru, ditulis sejarah yang baru, yang nggak masuk akal. Dan orang-orang percaya. Orang Indonesia, orang Islam Indonesia percaya. Nah, akhirnya apa sekarat? Karena mitos-mitos. Orang nggak percaya lagi dengan mitos-mitos. Apa itu mitos-mitos apa itu? Nggak pernah ada. Akhirnya, ya mitos-mitos itu membuat Islam itu jadi sekarat ditinggal. Tetapi kemudian juga karena banyak hal Islam itu ditinggal. Negara-negara Arab akhirnya sekarang mereka kolaps. Ya karena ulahnya sendiri, mereka perang sendiri. Mereka saling melukai sendiri, sekarat. Lalu dihidupkan oleh Cina, negara naga itu kan. Dihidupkan oleh Cina. Ya, di Indonesia, Islam bisa berkembang karena apa? Karena orang Cina. Wali Songo itu orang Cina ya. Sebelum Wali Songo masuk, apakah Ternate Tidore bisa hidup? Nggak bisa. Apakah kerajaan Islam yang di Aceh bisa? Nggak bisa. Wali Songo itu orang Cina, ya, orang Cina Islam yang kemudian menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian disebarkan oleh orang-orang Cina ini dari dulu. Makanya sempat ada hadis Nabi yang sekarang katanya doif ya. Sekarang didoifkan sama Quraisy Shihab. Dulu mah zamannya Soeharto terus didengung-dengungkan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya kan? 42 bulan lamanya. Nanti akan berkuasa. Islam tiba-tiba akan berkuasa selama 42 bulan. Di tengah kehancuran Islam, kemarin saya sudah ceritakan bahwa nanti ya di dalam metra yang pertama, yaitu kuda putih itu akan turun membawa damai sejahtera buat bumi. Keamanan perdamaian seluruh dunia. LGBT itu ya, rainbow. Ya, putih itu ya dengan bow, ya kan dia bawa busur kan, kemarin saya sudah cerita kan. Ini lanjut terus, siap panjang ya. Ternyata nanti akan damai di muka bumi ini. Jadi usia ya sebentar lagi selesai. Mau siapapun yang menang, pokoknya sebentar lagi selesai di sana itu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Perang dunia ketiga nggak ada, nggak akan terjadi. Nggak akan. Ya, nggak akan ada perang nanti dunia, percaya deh. Karena nanti perang yang akan memulai adalah orang Islam saat nanti berkuasa 42 bulan lamanya. Bukan perang, tapi terjadi penindasan manusia yang luar biasa. Mereka pertama kali bajak itu microchip ya. Microchip dibajak, jadi Anda nggak usah takut bahwa microchip itu adalah angka 666, bukan. Saya sudah pernah menulis bahwa 666 adalah bilangan antikristus, adalah syahadatnya orang Islam. Ya, itu adalah syahadatnya orang Islam. 666. Nah, tadi disebutkan mengalahkan orang kudus. Sudah selesai. Tapi kita lihat ya Wahyu 13 ini. Bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Ya, kelihatannya halus. Islam itu kan datang dengan
ini ya, kelihatannya santun. Kalau minoritas, wah dia santun. Tapi ngomongnya gede, kayak naga. Sumbernya besar sekali Islam ini kan. Nah, seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan mata, menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang pertama dan lukanya parahnya telah sembuh. Tiba-tiba ada kebangkitan Islam, ya kan? Kenapa Islam bisa bangkit? Karena dunia chaos. Microchipnya itu dibajak, ya kan? Perekonomian dunia dibajak. Wah, seluruh dunia teriak semua. Kacau, seluruh pemerintahan kolaps. Islam tampil ngambil alih dengan kepastian hukum, yaitu apa? Hukum pancung. Dengan hukum apa? Hukum syariah. Paling gampang dalam dunia yang kolaps, dunia jahiliyah, paling gampang itu menggunakan Islam. Loh, kalau yang nggak mau, yang nggak bodoh, yang nggak penggal, dipenggal. Lalu dia akan kasih tanda, kamu harus bersyahadat. Ditato di tangannya. Bukan microchip. Karena kalau Anda nggak kepengen microchip itu nanti bilang nanti antikristus, minta microchipnya taruh di kiri, jangan di tangan kanan. Jangan mau di dahi, ya. Microchipnya minta taruh kiri. Kayak kalau vaksin jangan mau di tangan kanan kalau Anda takut. Karena di sini Alkitab mengatakan jelas di tangan kanan dan di dahi. Jadi kalau divaksin jangan mau di dahi, jangan dicucuk pakai suntikan di dahinya, jangan mau. Saya waktu mau divaksin kemarin itu ya, saya tanya sama ininya kan, perawatnya kan, sebentar ini mau disuntiknya di sini apa mau di mana? Ketawa dia, saudara. Mau suntik di sini kamu mau? Tangan kiri. Saya 3 kali ya, 2 kali karena saya kena corona yang pertama, jadi vaksinnya kedua, lalu booster. Tangan keduanya tangan kiri, bukan di tangan kanan. Dua-duanya tangan kiri. Tadi bilangnya tangan kanan. Jadi kebangkitan Islam atau antikristus ini Muhammad juga sudah ngomong, ya, tiada Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi itu nanti dari keturunanku, berkening lebar, berkulit putih, berhidung mancung, akan berkuasa selama 7 tahun. Ya, tapi itu 42 bulan, 3,5 tahun. Karena 3,5 tahun yang pertama itu chaos. 3,5 tahun yang kedua itu aniaya, penguasa benar-benar. Ya, ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit ke bumi depan mata semua orang. Itu bukan tanda. Bagi Yohanes itu tanda dahsyat, tapi bagi perang itu bukan. Dia kirim ya, judul nuklir. Orang Islam kan paling seneng ngebom kan, paling hobi mainan bom kan orang Islam itu kan. Lalu bikin mujizat palsu. Nah, itu ciri khas Islam banget. Jadi kedatangan antikristus ini, yaitu kebangkitan Islam ini, yang sudah mematikan Islamnya itu kan, nanti akan terjadi setelah kemarin, ya kita sudah jelaskan lagi, saya nggak perlu jelaskan lagi, bahwa nanti peradaban dunia akan dibajak. Karena Islam memang polanya selalu sama, menghancurkan peradaban dunia. Tulis ulang, kayak zaman Islam itu adalah agama dari Babel, dengan cara-cara Babel, dengan tipikal perang di Babel. Hapus semua sejarahnya, ditulis yang baru. Nah, Babel juga begitu ya. Zamannya Nimrod, Nebukadnezar, dia tulis sejarah baru. Sejarah yang lama dihancurkan semua. Beda dengan Quraisy, Raja Kores yang di media Persia. Makanya dia bilang, salah ini orang Babel ini. Ya, di dalam bukunya Susan Wise ya. Makanya dikembalikan, seluruh bangsa-bangsa setelah ditaklukkan dikembalikan, disuruh pulang, disuruh membangun peradabannya kembali. Tetapi Babilonia baru itu menghancurkan semua peradaban, dibangun dengan peradabannya dia. Nah itu kan tipikal Babel. Zaman Nimrod juga sama, dunia dihancurkan dijadikan satu. Kejadian 10, lalu kejadian 11, bikin menara Babel. Satu dunia, satu bahasa. Makanya di Babel semua orang berbahasa Aram. Wajib lah ya, Daniel 2 sampai Daniel 7 di dalam bahasa Aram. Mereka semua kudu berbahasa Aram. Tetapi zamannya media Persia enggak, semua orang boleh bicara dengan bahasanya masing-masing. Diberi hati manusia, bilangnya begitu. Emangnya disuruh pulang untuk membangun bait suci. Nah, Islam itu tipikal Babel, karena memang lahirnya di Babel, zamannya Abbasiyah, kulturnya kultur Babel.
Mereka semua diarabkan, seluruh dunia itu diarabkan dengan bahasa Arab dan budaya Arab. Anda tidak Islam kalau belum mengadopsi budaya Arab dan bahasa Arab. Ya, itu yang terjadi. Itu fakta-fakta arkeologi semua jelas. Ya, beda dengan Islam. Kalau ngomong Menahem Ali segala macam nggak ada buktinya. Isapan jempol semua. Kayak Rudi Yohanes sama Amin Wijaya kalau ngomong nggak pernah ada bukti. Cuma isapan jempol doang, isapan titit. Ya nggak ada. Oke, demikian ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jadi nanti Anda jangan takut. Ya, kalau divaksin microchip itu jangan takut. Karena yang takut itu kalau Anda bersyahadat, karena Islam itulah antikristus, bukan Roma, bukan Uni Eropa. Uni Eropa malah sekarang jumlah negaranya 20, bukan 10. Tapi 10 jari kaki itulah 10 khilafah. Tadi 10 jari kaki itulah 10 khilafah. Ya. Jadi Anda jangan dibingungkan oleh berupa-rupa ajaran. Yang tertulis di Alkitab sudah pesyatnya sudah ada tertulis. Jelas, clear. Jangan malah diputer-puter kebingungan sendiri. Zamannya Nephilim, sekitar tahun 3500 ya. Sekitar tahun 3500, tapi hitungannya tidak selalu 24 jam. Tetapi di dalam tahunnya mereka, yomnya orang Yahudi itu adalah matahari terbit sampai matahari terbenam. Jangan menghitung 24 jam. Itulah sebabnya uji karbon radioaktif untuk manusia gua bisa ada yang 40.000 tahun, 62.000 tahun. Sangat masuk akal sekali. Karena yomnya mereka bukan 24 jam. Ya, bisa panjang. Tetapi secara penanggalannya ya adalah 3.500 tahun. Kemudian tahun 2100, lihat ya. 14 abad kan. Ini ceritanya Babel lagi, Nimrod, Menara Babel. Nanti saya akan cerita ya penyebabnya ya. Lalu dari Menara Babel ke zaman Nebukadnezar itu kurang lebih 700 tahun. 14 abad lagi. Dari sini ke Islam 14 abad. Kita baca di dalam Matius 1 ya. Lihat ya, Alkitab itu selalu berpola ya, angka-angka di Alkitab kemarin ya. Jadi seluruhnya ada 14 generasi ya. 14 generasi Abraham sampai Daud, 14 dan 14. Jadi 14 itu adalah angka generasi ya. Bagaimana cara saya menafsirkannya? Artinya apa? Ternyata spirit of Babel itu dari generasi ke generasi. Dia akan masuk dalam setiap generasi. Ketika Tuhan memberikan Torah, ya, maka diganti dengan Kodeks Hammurabi. Ketika Tuhan memberikan cintanya, kasih agape, maka digantikan dengan humanisme. Ketika Tuhan memberikan tentang bagaimana hidup berbagi, maka manusia menjadikannya komunisme. Ketika Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih, maka manusia memberikan liberalisme. Ya, penyesatannya. Tuhan berikan yang bagusnya, diberikan penyesatannya. Ketika Tuhan memberikan aturan yang penuh cinta, maka Islam menghasilkan aturan yang penuh dengan kebencian. Aturan-aturan dalam Islam itu untuk membinasakan ya, bukan untuk menghidupkan. Coba bayangin ya, orang kalau mencuri potong tangannya, edan apa enggak? Kan kemarin saya debat ya, waktu di Jerman itu saya debat sama orang Islam ya. Loh, orang kalau mencuri dipotong tangannya harus dihukum supaya dia kapok. Sekarang saya nanya sama dia, lalu kenapa kamu tahu nggak kenapa dia mencuri? Karena pemerintahmu nggak adil. Dia diam nggak bisa jawab. Harusnya pemerintahnya yang dipotong tangannya, bukan dia. Orang mencuri dipotong tangannya, besok dia mau kerja apa? Nggak bisa kerja, hari nyuri lagi. Akhirnya potong tangan kiri. Dia nggak bisa kerja lagi, ya tetap nyuri lagi. Itulah hukum dalam Islam. Hukum Babel. Itu adalah di dalam hukum Hammurabi, hukumnya zamannya Nimrod, zamannya
Nebukadnezar zamannya Islam. Tapi kemudian yang paling unik di zamannya Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar mendirikan patung untuk disembah, semua harus mati, ya kan? Kalau nggak mau nyembah patung, tapi Sadrak Mesakh Abednego nggak mau nyembah patungnya Nebukadnezar. Dan akhirnya apa? Justru akhirnya nama Yehova dimuliakan. Artinya apa? Ketika orang-orang Israel, ketika kita gagal, ketika hidup kita mungkin kelihatannya gagal dan sampai dibuang, jangan takut. Tetap datang sama Tuhan. Mungkin itu jatah hidup kita. Mungkin wayanya, Anda coba ikut pagi hari Kamis ya. Hidup kita mungkin sedang terpuruk. Jangan takut. Ya, kalau memang kita harus melewatinya, Yosia yang kedua ya, Raja Yosia yang kedua ya, itu saya lupa hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Kamis. Jangan takut, karena Tuhan tetap akan memberikan masa-masa itu supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena kalau orang Israel, orang Yahudi ini nggak di Babel, maka Torah itu tidak akan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan tentang kasih, seluruh dunia bisa mengerti. Karena Torah itu sudah diajarkan ke seluruh dunia di zamannya Babel. Yang menjadi Perdana Menteri kan Daniel, dan menteri-menterinya kan Sadrak Mesakh Abednego. Zamannya Kores juga, zamannya Darius juga, bahkan sampai zamannya Xerxes, ya kan, yang jadi Perdana Menteri Mordekai, orang Yahudi juga. Torah itulah satu dimuliakan. Oke, begitu ya. Saya kira karena